Apa itu GCMS? Instrumen klinik GCMS adalah gabungan dua instrumen, yaitu GC, gas kromatografi, dan MS, mass spectrometry. Pengertian dari kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analis. Alat ini digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu. Selanjutnya ada spektrometer massa, adalah suatu instrumen yang dapat mendeteksi molekul-molekul gas bermuatan berdasarkan massa atau beratnya. Jadi, prinsip dari kedua alat ini yaitu kromatografi gas di sini berfungsi sebagai alat pemisah berbagai komponen campuran dalam sampel, sedangkan spektrometer massa berfungsi untuk mendeteksi masing-masing molekul komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi. Dari kromatografi GCMS akan diperoleh informasi struktur senyawa yang terdeteksi. Adapun komponen-komponen GCMS atau bagian-bagiannya. Yang pertama itu carrier gas atau bisa disebut dengan gas pengangkut. Ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi, biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm, tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Yang kedua, tempat injeksi. Penginjeksian sampel adalah hal yang penting dalam kromatografi gas, terutama untuk mencegah resolusi buruk serta penyebaran sampel yang tidak sesuai. Yang ketiga, kolom. Kolom merupakan komponen penting atau jantung dalam kromatografi, di mana terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan dalam kolom. Yang keempat, detektor. Detektor adalah komponen yang ditempatkan pada ujung kolom GC yang menganalisis alir gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. 5. Oven atau termostat adalah tempat penyimpanan kolom. Suhu kolom harus dikontrol. Temperatur kolom bervariasi antara 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Komponen terakhir yaitu recorder. Recorder berfungsi sebagai pencetak hasil percobaan pada lembar kertas berupa kumpulan puncak yang selanjutnya disebut sebagai kromatogram. Seperti yang telah diberitahu di awal, jumlah puncak dalam kromatogram menyatakan jumlah komponen yang penyusun campuran. Bisa dilihat pada gambar di atas, merupakan posisi-posisi bagian GCMS. Kita sudah mempelajari prinsip dari GCMS dan komponen-komponen pada alat GCMS. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menggunakan GCMS. Yang pertama, sampel siap disajikan dan siap di running. Kedua, tampilan analisis diatur. 3. Data sampel disajikan atau ditekan sampel login pada monitor sambil menunggu GC dan MS pada monitor pada kondisi siap. 5. Gas pembawa dari tangki bertekanan tinggi akan mengalir melalui pengaturan tekanan yang mengatur kecepatan aliran gas kemudian melewati filter gas alat injektor. 6. Sampel yang sudah menguap dibawa menuju kolom kapiler oleh gas pembawa, di mana menggunakan kolom bersifat spesifik tergantung pada bahannya yang bersifat polar, semipolar, dan non-polar. 7. Kemudian sampel dibawa dalam kolom dibawa menuju alat MS. 8. Melewati spektra, di mana pemancaran sinar alfa terjadi pada filament sehingga terjadi fragmentasi senyawa yang dianalisis. 9. Selama setting waktu atau bila grafik sudah menunjukkan agak datar, analis GC dapat dihentikan dengan menekan tombol stop pada monitor. 10. Puncak grafik diidentifikasi pada tiap waktu retensi dari puncak awal sampai puncak akhir dan dicocokkan dengan references pada program GCMS tekanan similar search. Hasil identifikasi akan menunjukkan komponen yang paling mirip dari beberapa komponen dari bobot molekul serta tinggi intens pH, dan yang teratas adalah yang paling mendekati di mana keluaran kromatogramnya melalui komputer. Dan yang terakhir, GCMS dimatikan. Cara membaca hasil pada recorder yaitu ada tampilan grafik normal, PX,
tailing solvent peaks, dan front peak reveals. Selanjutnya ada grafik yang salah dan benar. Yang salah itu bisa dilihat di sisi kiri atau tailing peak dan frosting peak. Itu tidak benar karena grafiknya tidak sejajar antara kanan dan kiri. Terus yang benar itu yang kanan, yaitu sejajar antara gelombang.